Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Project 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil project dari tim kami yang berjudul Defect Detection. Next. Sebelumnya, perkenalkan tim kami yang pertama ada Hanif sebagai full stack developer, lalu ada Rizky sebagai data scientist, lalu ada Nuril sebagai project manager, lalu ada Gadis sebagai UI UX designer, lalu yang terakhir ada Silta sebagai data analysis. Next. Defect detection. Defect adalah rekayasa digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan, sehingga menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar asli. Sedangkan defect detection merupakan kegiatan mendeteksi defect tersebut. Next. Ya, baik. Kita masuk kepada AI Project Cycle-nya. Untuk alur AI Project Cycle sendiri ada problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan deployment. Next. Untuk problem scoping dari project ini yaitu ada yang pertama who atau siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan ini, yaitu ada masyarakat umum, namun lebih sering tokoh-tokoh penting seperti politisi, public figure, dan lain-lain. Yang kedua ada what, yaitu apa sih masalahnya? Permasalahannya yaitu deepfake sering disalahgunakan untuk penyebaran hoax sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Yang ketiga ada where, yaitu di mana atau pada saat apa masalah ini muncul, yaitu di mana saja dan di semua kondisi. Namun lebih sering terjadi ketika korban sering disoroti oleh media-media digital. Dan yang terakhir ada why, atau mengapa mengangkat permasalahan ini, yaitu karena menyangkut keamanan dalam menerima informasi, dan jika masalah ini bisa diselesaikan, penyebaran hoax akan berkurang sehingga menjadi lebih aman dalam menyebarkan informasi. Untuk selanjutnya masuk ke data acquisition. Nah, data yang digunakan itu merupakan data berbentuk video yang sudah tersedia atau data sekunder dan dapat diunduh dalam tautan berikut. Di ini linknya. Nah, itu terdapat dua data yang diunduh, yaitu yang namanya trend sample video sama test videos yang disimpan dalam bentuk zip. Untuk selanjutnya masuk ke data exploration. Nah, di data exploration ini, data yang namanya trend sample videos dalam bentuk zip itu terdiri dari 400 video dan berbentuk MP4. Dan satu data metadata JSON yang mana mengandung label. Nah, label tersebut terdiri dari real untuk video yang tidak mengandung deepfake dan fake untuk data yang mengandung deepfake. Untuk total data trend terdiri dari 323 data fake dan 77 data real. Oke, lalu kita masuk ke modelingnya. Jadi untuk modelingnya ini di sini kami pakai MTCNN sebagai face detektornya. Lalu ini juga kami pakai ResNet sebagai fitur ekstraktornya. Lalu pakai logistic regression buat itu regresornya. Sebenarnya untuk regresornya itu bisa kita pakai line-line, misalkan bisa pakai linear regression. Cuma udah kita coba-coba itu yang paling bagus hasilnya di logistic regression. Terus sebenarnya kita juga ingin itu membuat framework lain, namanya frameworknya Blazewise. Tapi ya karena keterbatasan waktu sama keterbatasan resource, jadinya cuma sempat bikin pakai MTCNN, ResNet sama logistic regression. Lalu untuk link kodenya ada di link di bawah ini. Oke, next.
Untuk evaluationnya, di sini kami pakai 200 epoch. Ini dari plot epochnya udah sangat bagus. Setiap ada kenaikan epoch, log loss-nya semakin turun. Ini untuk hasil akhirnya kita dapat validation loss sebanyak 0,0004. Berarti ini model kami sudah sangat bagus. Udah 99% akurasinya berarti. Untuk deployment-nya sendiri, kami mendeploy model yang telah dibuat ke dalam sebuah website yang sehingga dapat dengan praktis dan mudah diakses oleh pengguna atau user. Nah, berikut merupakan timeline dari proyek kelompok kami, yaitu kelompok defect detection, kelompok 4. Yang pertama adalah menentukan ide, yaitu tanggal 24 Agustus 2021. Kemudian kelompok kami mulai melakukan project plan, yaitu dengan AI project cycle, modeling, dan evaluation mulai dari tanggal 10 September 2021. Dan dilanjutkan pada tanggal 16 November 2021, tim kami merumuskan bagaimana tampilan UI dan UX dari project kami. Kemudian tanggal 24 Desember 2021, kelompok kami mencoba untuk membuat website-nya, yaitu application development menggunakan aplikasi Heroku. Kemudian testing tanggal 3 Januari 2022 yaitu mencoba modelnya, dan tanggal 17 Januari 2022 yaitu implementasi ke deployment-nya. Berikut merupakan tautan untuk mengakses detektor terhadap deepfake, yaitu di https://deepfake.herokuapp.com. Lalu langsung saja kelompok kami demokan. Nah, berikut merupakan tampilan dari website deepfake detection dari kelompok kami, yaitu project 4. Kemudian pada select model merupakan model yang bisa dipilih oleh user untuk menganalisis inputan, yaitu berupa gambar atau video yang akan dideteksi apakah mengandung deepfake atau tidak, yaitu dengan menggunakan model DenseNet dan model MobileNet V2. Tapi untuk saat ini kelompok kami hanya dapat mendeploy model MobileNet V2 karena keterbatasan resource dan waktu, karena model DenseNet terlalu besar untuk dideploy dalam waktu dekat. Jadi kelompok kami memilih model MobileNet V2, kemudian memilih gambar, misal kita pilih yang ini, kemudian kita open. Setelahnya kita execute untuk memprediksi dari gambar tersebut. Berikut merupakan tampilan dari hasil prediksinya, yaitu dengan menggunakan model MobileNet V2 didapatkan prediksi bahwa inputan gambar yang kita masukkan ke dalam website berhasil dideteksi oleh model adalah gambar ini terbukti asli dan tidak terdapat rekayasa defect di dalamnya dengan akurasi 100% dan prediction time 0,7136 second. Sebelumnya website yang kami deploy ini merupakan sebuah prototype seperti yang tadi dijelaskan oleh Muhammad Nuril. Dalam waktu sesingkat ini, kelompok kami belum dapat mendeploy secara yang mobile DenseNet atau sebagainya karena keterbatasan resource yang kami gunakan dan juga waktu yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.